Panduan Pengorganisasian Relawan Rumah Juang Anis Sandi. Setiap kita adalah relawan. Relawan bekerja secara sukarela, mandiri, tanpa paksaan, sadar, berjuang tulus dan ikhlas. Relawan tak dibayar bukan karena tak bernilai, melainkan karena tak ternilai. Demikian menurut Anies Rashid Baswedan. Bagi Pius Lustri Lanang, kita adalah relawan. Jika tidak siap berkorban, mungkin kita tidak cocok bergabung di sini. Setiap kita berkorban sesuai kemampuan. Minimal, amankan suara dalam rumah, itu sudah lebih dari cukup. Jika itu pun tidak mampu kita lakukan, berikanlah suaramu sendiri. Bagaimana cara relawan bekerja memenangkan pasangan Anis Sandi? Relawan Anis Sandi harus bekerja mulai dari 1. Memastikan bahwa sebagian besar pemilih dalam rumahnya untuk memilih Anis dan Sandi. 2. Memastikan sebagian besar keluarga dan tetangga terdekatnya untuk memilih Anis dan Sandi. 3. Memastikan sebagian besar kawan-kawannya untuk memilih Anis Sandi. 4. Memastikan Anis Sandi menang di TPS-nya. Senjata utama adalah HP. Gunakan HP untuk memenangkan Anis Sandi. Saat ini kita membahas realitas Pilkada DKI Jakarta. Yang pertama, terdapat 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kedua, terdapat 7 juta pemilih dengan tingkat partisipasi selama ini sekitar 73%, sehingga perkiraan total suara sah yang terdapat pada Pilkada DKI Jakarta sebanyak 5.110.000 suara sah. Di sisi yang lain, terdapat 30.501 RT sebagai bagian dari apa yang harus kita kerjakan kemudian. Kami memperkirakan bahwa akan terjadi 2 putaran pada Pilkada DKI Jakarta kali ini. Bagaimana cara kita untuk masuk pada putaran kedua? Di setiap RT, minimal kita harus memiliki 1 koordinator relawan dan 10 relawan. Dengan demikian kita memiliki 11 relawan dari KK yang berbeda, sehingga total relawan yang kita butuhkan adalah sebanyak 30.501 RT kali 11 orang, maka berjumlah 335.511 relawan. Dengan prediksi tingkat partisipasi 73%, sehingga suara sah adalah 73% dikali 7 juta suara, maka total suara sah yang akan ada di Pilkada DKI Jakarta ini sebanyak 5.110.000 suara. Dengan meraih minimal sepertiga dari suara sah, dipastikan kita lolos masuk pada putaran kedua. Sepertiga dikali 5.110.000 adalah 1.703.333 suara. Dengan demikian, masing-masing relawan harus merekrut minimal sebanyak 1.703.333 suara sah dibagi 335.511 relawan. Maka jika dibulatkan, relawan Anis Sandi harus mampu merekrut sebanyak 6 orang pemilih dan kita pastikan Anis Sandi masuk pada putaran kedua. Fokus kerja kita, 2 juta suara sebagai target kerja relawan, lingkungan RT kita sebagai zona penggalangan suara. Bagaimana cara kita untuk meraih 2 juta KTP? Pertama, RT sebagai zona penggalangan suara harus membentuk 1 koordinator RT ditambah 10 relawan beda KK sama dengan total 11 relawan dalam 1 RT yang sama. Selanjutnya, kita akan bergerak kepada sukses zona aman. Pertama, membentuk lagi 2 koordinator RT dalam 1 RW. Di sisi yang lain, relawan harus mampu merekrut masing-masing 6 orang, sehingga total suara sebanyak 11 suara ditambah 66 suara sama dengan 77 suara. Berpindah kepada sukses zona nyaman. 2 koordinator RT yang tadi sudah dibentuk di dalam 1 RT harus mampu meraih 77 suara. Demikian juga dengan 1 korte lainnya. Maka setelah digabungkan, terdapat 3 koordinator RT dengan masing-masing memiliki suara 77. Selanjutnya yang terakhir adalah zona kemenangan.
Zona kemenangan akan kita dapatkan ketika koordinator RT berhasil merekrut minimal 2 koordinator 3 RT di dalam satu kelurahan, dan itulah yang kita sebut dengan koordinator RW. Ingat, Korte tidak diminta berkeliling menjangkau satu RW, satu kelurahan, atau satu kecamatan. Dia hanya diminta berkeliling di RT-nya saja. Korte tidak diminta berkeliling mencari suara setiap hari, tapi cukup di hari libur saja. Begitu Korte memasang spanduk di rumahnya dan menjadikan rumahnya sebagai posko penggalangan 2 juta KTP, dia tidak perlu berkeliling. Para tetangga yang tertarik akan datang ke rumahnya tersebut. Ini bukan pekerjaan berat. Lakukan pekerjaan ini dengan santai, riang gembira, tanpa beban, tetapi tetap fokus pada target. Kita tidak sedang memancing ikan di samudera yang luas. Kita sedang memancing di ember penuh ikan yang ada di depan rumah kita. Kita tahu ikan mana yang mudah dipancing dan mana yang tidak. Selanjutnya ini adalah sistematika kerja relawan rumah juang. Pertama-tama, relawan harus mendaftarkan dirinya melalui Google Form. Kemudian kami akan melakukan proses verifikasi terhadap nama-nama relawan tersebut. Setelah diverifikasi, kami akan mengundang relawan tersebut untuk masuk ke dalam grup WhatsApp. Kemudian, kami akan memberikan undangan untuk pembekalan di rumah juang. Selanjutnya, setelah melakukan proses pembekalan, setiap relawan akan diberikan surat tugas dan diberikan atribut sebagai koordinator RT. Koordinator RT berhak mendapatkan 1 kaos katun tanpa kerah, 1 spanduk posko, 1 banner, 10 pin, dan 20 stiker. Kemudian relawan akan diberikan 1 kaos berkerah setelah merekrut 10 relawan. Selanjutnya, relawan-relawan tersebut akan mendapatkan 1 kaos tanpa kerah dari bahan terbaik dan 1 banner untuk menjadi bahan melakukan proses rekrutmen terhadap 6 orang pemilih dikali 10 relawan sama dengan 66 pemilih. Nah, pemilih-pemilih tersebut kemudian akan mendapatkan souvenir berupa kaos dari rumah juang. Yang harus dipahami adalah distribusi SK Korte, atribut, dan cindera mata akan menyesuaikan dengan kerja pengorganisasian relawan-relawan yang ada. Kemudian deklarasi dan pelantikan. Pertama, koordinator RW berhak mengajukan permohonan deklarasi dan pelantikan. Koordinator RW adalah orang yang telah membentuk minimal 2 koordinator 3 RT. Jumlah pemilih pasti yang didapat sebanyak 77 dikali 6 RT sama dengan 462 orang. Setelah pengajuan, panitia lokal akan menyusun panitia pelaksana, menentukan lokasi, rancangan anggaran biaya, dan lain-lain. Deklarasi akan dihadiri oleh pasangan calon atau diwakili oleh Ketua Rumah Juang Panglima Pius Lustri Lanang. Selanjutnya, perluasan struktur. RW yang telah dilantik harus mampu melakukan proses rekrutmen di RW lain dalam kelurahan yang sama. Kemudian kita akan membahas tentang struktur pengorganisasian relawan. Sebagai relawan rumah juang, kita akan menghadapi 3 zona. Pertama, zona aman, zona nyaman, dan zona kemenangan. Tahap awal, koordinator RT harus merekrut 10 relawan. Kemudian 10 relawan tersebut harus merekrut 6 orang pemilih. Total suara yang akan didapat adalah 77 suara. 1 ditambah 10 ditambah 66 sama dengan 77 suara. Setelah ini dilakukan, maka kemudian relawan boleh membentuk koordinator 2 RT yang berdekatan. Ketika ini tercapai, maka Korte akan naik pangkat menjadi koordinator 3 RT. Dan itulah yang disebut dengan koordinator RW. Demikianlah panduan pengorganisasian relawan rumah juang Anies dan Sandi. Setiap kita adalah relawan. Jakarta milik kita, mari bung rebut kembali.